Sesi wawancara dong. Halo semua, selamat bersama Broton. Ini latihan podcast. Bersama kedua rekan. Dengan rekan saya dua ini, yang satu dari saya nggak tahu, yang kedua saya pun tidak tahu. Yang penting ngobrol, ya toh. Nah, tidak perlu dikenalkan, mereka akan terkenal dengan sendirinya. Kenalkan nama kalian, siapakah? Dari yang paling tua dulu. Oh, yang paling tua. Tapi ngomong-ngomong saya tuh paling muda ya. Jangan salah, rambut ubanan itu tanda. Uban itu yang akan dipilih katanya. Yang lebih berpengalaman. Jidat berkerut pun itu tanda. Silakan memperkenalkan diri. Tamu saya nih dari jauh nih. Pendukung saya nggak tahu juga. Halo, saya William, pendukung 02. Asik. Halo. Silakan. Halo, saya Ricky, belum tahu dukung siapa. Aku juga begitu. Jangan sampai golput. Ya, jangan. Yang jelas tiga-tiganya saya dukung karena akan mengusir koruptor. Dengan sendirinya otomatis mengusir saya karena nama saya koruptor. Itu nanti ada di KTP, jadi namanya Pak Koruptor. Nah itu ya. Waduh, ada itu azan, jadi kita ada iklan. Pelan-pelan dulu. Oke, nggak masalah. Sambil kita menunggu azan, kita ngomong-ngomong, ngemeng-ngemeng. Oke. Bagaimana kesan kampanye kemarin komponyo? Kampanye kemarin mengenai debat calon presiden, wakilnya. Wakil. Sebetulnya Ya, silakan sebetulnya menurut saya apa yang sudah disampaikan visi misi dari ketiga cawapres tersebut kemarin ada memang beberapa poin penting. Ternyata anak Gen Z zaman sekarang kita tidak boleh diremehkan. Oh, ada benar. Tapi diremehkan itu udah biasa. Karena tanpa anak muda siapa lagi untuk menjaga keutuhan NKRI. Jangan dianggap remeh. Merdeka. Karena yang muda belum tentu tidak bisa. Tapi yang tua belum tentu bisa seperti yang muda. Yang tua udah lemes, tapi bro. Hanya pengalaman. Jangan hanya yang pengalaman. Yang muda pernah tua, tapi yang tua belum tentu muda. Nah, itu yang tua itu sudah pernah muda. Yang muda belum pernah tua, makanya tenaganya hebat. Minum apa dulu gitu, jamu kuat deh ya. Ayo silakan, yang satu lagi. Sebelum masuk nih, ada pertanyaan nih. Apa tuh? Definisikan tua sama muda. Apa faktor yang menentukan ini tua, ini muda, ini Gen Z? Tapi jangan casingnya ya. Betul. Atau itu pemikiran. Betul. Atau itu ala Rocky Gerung gitu. Sabar kok Rocky Gerung, sabar. Sebetulnya orang mendefinisikan tua itu adalah sebuah angka. Hanya sebuah angka. Sebuah angka. Karena yang mendefinisi tua itu adalah sebuah angka yang dimana membentuk dalam diri adalah banyak hal perubahan, bukan soal pemikiran. Termasuk gen-gen Anda, itu tidak mengenal kromosom Anda berubah ya. Betul. Karena yang muda dikatakan tua jika pemikiran dia seperti yang tua, ada pendewasan dalam diri. Itu adalah yang namanya. Oke, kita garis bawahi. Apa tuh? Definisi jiwa muda. Jiwa muda tapi berpikiran bijaksana. Coba uraikan. Silakan. Wow, keren sekali lemparannya saudara-saudara. Jangan marah-marah bro. Kita tetap Gen Z itu tetap oke. Ini alatnya Gen Z. Gen Z betul. Tapi nggak masalah, siapa tuh nanti akan ada yang nyumbang ya. Sebetulnya kalau dari saya, pendapatan saya terkait sama namanya cawapres yang sekarang ini, kita selaku senior dalam hal bidang politik, di mana kita harus memberikan kesempatan untuk kaum muda. Betul. Berarti yang tua dilarang dong? Bukan masalah dilarang, karena konsepnya yang tua adalah memberikan support system. Nah, bagi salah satunya nih. Oke, di titik sampai di situ. Nih, wah, ala mana nih? Wah, gue bisa jadi sesuatu yang hebat nih. Begini, ada calon di antara tiga itu yang tua. Maaf ya, tanda kutip tua. Bagaimana definisinya? Kalau yang tua hanya perbedaan aja dari segi pengalaman. Jadi yang diutamakan pengalaman nih. Betul, tapi dari segi konsep yang namanya untuk menjalankan perubahan sebuah negara tidak mengenal usia tua ataupun muda. Berarti begini. Berarti kemungkinan udahlah saya tua, nanti wakil saya aja yang jalan. Apakah begitu? Tidak mesti harus begitu. Karena mempertahankan sebuah apa yang menjadi retorika si pendahulu, tentunya punya pengalaman dasar juga yang namanya anak muda sekarang, dan tentunya juga kita tidak bisa tidak bisa. Tapi ingat yang muda-muda tidak pernah melakukan tembak menembak
seperti yang tua-tua, generasi tua itu kan yang disebut veteran. Betul. Dan betul. ada salah satu veteran kita yang akan menjadi calon presiden yang akan datang nih. Apakah terpilih atau tidak itu lain hal ya. Sekarang cuma satu pertanyaan saya selaku saya anak muda zaman sekarang. Nah, apakah itu? Kenapa menjadi keberatan jika seorang anak muda mau mencalonkan diri sebagai cawapres ataupun capres? Apa menjadi keberatan si para senior ataupun yang usia tua untuk melarang ataupun tidak mendeklarasikan bahwa si anak muda ini berhak untuk mau memajukan yang namanya bangsa dan negara? Intinya Anda setuju? Apa karena tidak punya pengalaman? Oh no, tidak. Ya, betul. Saya setuju itu. Tidak. Konsepnya dalam konstitusi bukan seperti itu. Siapapun ibaratnya mencakupi umur dalam konstitusi itu siapa saja sah-sah saja jika dia memiliki kemampuan tentunya. Integritas, kemampuan dan punya prestasi di bidang. Oke, saya orang tua juga setuju. Untuk Anda? Oke, sebagai anak muda nih saya mencoba menyelami pemikiran orang-orang yang senior itu. Oke lah, yang dibutuhkan adalah integritas, kapabilitas, dan juga kemampuannya, skill dasarnya. Berarti intinya yang di belakang pakai tas-tas ya. Berarti untuk yang jualan tas ingat pasti laku. Asal jangan menggunakan politik identitas. Betul. Identitas. Nah. Tapi pertanyaannya adalah kita ambil posisi sebagai yang tua-tua, yang senior-senior. Apa jaminannya anak muda ini punya itu? Punya 3 hal itu. Apakah gue potong dulu. Apakah dengan pemikiran seperti itu yang tua-tua ini rata-rata menghambat begitu? Kalau misalnya pertanyaannya apa yang menjadi jaminan anak muda agar dia bisa mencakup ataupun bisa mencapai yang namanya ketiga poin tadi. Betul. Identitas, kualitas, integritas. Betul. Jika seseorang tidak memberikan kesempatan, bagaimana dia memberikan kuantitas, kredibilitas dan kreativitas dia sebagai anak muda untuk menjalankan? Berarti kita orang tua gak tahu dong. Bukan begitu. Masalah di sini bukan masalah anak muda tidak bisa punya integritas, punya kapabilitas. Hanya cuman permasalahannya apakah yang tua ataupun yang senior sudah menjalankan sebagai kapabilitasnya, integritasnya. Tapi menurut etika kita, bagaimana orang tua itu rata-rata akan mewariskan sesuatu ke anaknya, ya toh? Salah satunya ingin dong kalau saya seandainya punya anak, saya udah jadi presiden nih, wajar dong anak saya juga jadi presiden biarpun awalnya wakil dulu. Itu tergantung sebetulnya gini. Itu tergantung karena kan begini, yang namanya orang sesuatu menjadi sebuah kepemimpinan sebuah negara ataupun lembaga tidak mesti harus dia siapa bibit bebet dan bobotnya. Terletak dari latar belakang mana? Apakah dia anak dari seorang presiden? Karena kita tahu presiden itu tidak punya anak. Ingat, orangnya yang punya anak. Betul. Presiden hanyalah jabatan. Orang yang menjabat presiden yang punya anak. Presiden hanyalah sebuah jabatan. Betul. Ya kita sepakat tadi itu kan. Tapi kenapa di zaman sekarang yang usia tua selalu mengatakan presiden anaknya mencalonkan cawapres. Artinya kan nepotisme dalam hal yang namanya politik. Tapi menurut Anda itu sah dong? Kalau menurut saya sah saja. Sah kita garis bawahi ya. Sebetulnya Pak Gibran pun sah. Ini bukan pemikiran koruptor ya. Bukan pemikiran Pak koruptor. Tapi pemikiran mereka. Karena kita bukannya mau ngejas yang namanya para koruptor. Di mana-mana di dalam suatu negara, khususnya di negara Indonesia ini, rata-rata yang mengalami atau kasus yang namanya koruptor adalah rata-rata usia tua. Benar? Betul. Tapi ingat ini tanda kutip nama saya koruptor ya. Pertanyaan saya cuma satu. Ada nggak sejak zamannya bangsa Indonesia merdeka, ada nggak anak muda, entah itu dia jenderal seperti Prabowo, anggap contoh saja. Ini contoh. Bukan kita endorse dalam suatu calon presiden ya. Bukan. Ada nggak dalam terbentuk merdekanya bangsa Indonesia ada salah satu anak muda ataupun tokoh anak muda yang melakukan tindakan korupsi di negara ini? Tidak akan ada. Dan itu harus kita garis bawahi. Yang ada tapi adalah begini. Mungkin pada saat itu karena masih dalam perebutan memerdekakan diri awal-awal, otomatis orang tidak berpikir untuk korupsi, adanya tembak, begitu dong. Survival, keselamatan bersama. Bagaimana keselamatan kita, kemerdekaan kita itu ada, itu kan intinya. Jadi korupsi itu udah pasti tidak ada. Dan harus kita ingati juga, jangan lupa pada saat negara Indonesia merdeka itu tidak hanya untuk usia tua aja melakukan perlawanan sama negara penjajah. Anda benar. Pasti kan ada yang namanya kontribusi anak muda. Lantas kenapa pada saat anak muda mau mencalonkan dirinya yang punya integritas tinggi untuk mencalonkan diri jadi cawapres, kenapa selalu dipersulit?
Nah, berarti ini yang kita harus ingat ya. Apakah ibaratnya berbicara kurang pengalaman? Bukan masalah itu. Oke, kita garis bawahi. Berarti dalam pencalonan ini untuk jadi jabatan apapun anak muda, oke, boleh. Itu harus. Itu harus. Yang kedua, harus ada semacam apa ya? Menerima gitu ya. Bagaimana sekarang zamannya anak muda, gen milenial, pemilih terbanyak itu untuk menentukan sikap dengan salah satu wakilnya menjadi. Berarti Anda secara tidak langsung mengatakan bahwa orang tua ini harus legowo. Legowo. Jadi selama ini yang katanya legowo, belum legowo, bro. Pertanyaannya kenapa belum legowo? Karena ya masih enak toh. Masih nyaman toh dalam korupsi. Bukan, enak dalam mengatur orang. Kalau saya nih mengatur orang, biasa saya nggak bisa mengatur diri saya sendiri karena untuk pakai baju pun saya dipakein. Intinya itu dong. Betul. Tapi tidak menjustis ya ini. Iya. Ini hanya obrolan ringan dimana untuk bagaimana melihat pemikiran-pemikiran anak-anak muda, bagaimana anak muda itu bisa mengikuti nurani. Mungkin ada acuan lah. Oke lah, kita mungkin ambil acuan seperti ini. Kita mengidolakan K-pop saat ini. Mau tua mau muda, oke, K-pop itu, woi seksi, cakep, why not gitu loh. Tapi kalau untuk pimpinan kenapa tidak seperti itu? Berarti boleh ya. Nah, oke, sekarang kita bahas hal-hal yang di luar itu. Mengenai baliho dan spanduk. Saya sangat senang dengan salah satu YouTuber yang hebat namanya Gembul, Pak Guru Gembul, yang mengulas sampah pemilu. Aduh, itu luar biasa. Hanya satu-satunya Pak Gembul. Mantap. Good pokoknya. Keringetan gue deh. Siapa itu Pak Gembul? Guru Gembul, di mana dia seorang guru yang menjadi YouTuber. Siapa tahu nanti berutan ketularan. Siapa tahu di notis gitu ya? Siapa tahu di notis. Nah, siapa tahu Pak Guru Gembul dia mendengarkan. Halo Guru Gembul. Oke, selama ini yang kita bahas sampah pemilu itu seperti spanduk-spanduk yang bekas pemilu kemarin aja masih ada itu. Nah, bagaimana tuh masalah itu bisa terjadi? Bagaimana supaya sampah-sampah itu bisa diolah, nggak menjadi ibaratnya pajangan di jalanan yang tidak teratur. Saat ini, waduh, mantap banget. Di mana-mana ada spanduk yang luar biasa. Ayo silakan dikomentari. Berarti kita harus balik ke sistem pengolahan limbah di negara ini, betul? Apakah sistem pengolahan limbah kita ini dari awal udah bagus atau belum? Ya, bisa dibilang logis. Logis. Apalagi dari dulu sejak saya kecil tuh suka ada kampanye kan, reuse, recycle, sama reduce. Kenapa ini nggak diterapin? Untuk hal kampanye juga, apakah kita punya baliho yang bisa dipakai ulang untuk kampanye selanjutnya? Bisa buat duduk itu di pinggir jalan, buat alas duduk kaki 5. Kopi. Betul, bambunya bisa dipahat, bisa dipakai lagi. Oke, sekarang gimana? Menurut Bro William? Sebetulnya kalau menurut pendapat saya pribadi pun terkait namanya baliho, kenapa itu menjadikan sasaran utama banyak sampah? Yang pertama adalah mungkin karena cara sistem pembuatan daripada yang namanya bahan bakunya daripada spanduk tersebut. Betul. Ya kan? Jika memang kita terhindari daripada banyaknya sampah, tentunya kita harus menyiapkan atau menggunakan material-material yang memang gampang untuk dihancurkan atau diurai ulang. Tidak mesti harus di-recycle ulang seperti itu kan. Itu udah ada di visi dan misi para presiden. Betul, ada. Karena bolehlah kita ibaratnya masang spanduk, tidak harus ibaratnya menambah banyaknya sampah yang ada di Indonesia. Tapi kalau menurut orang tua nih Orang tua. kenapa tuh sampah berseliweran? Karena pada dasarnya yang nyuruh masang itu tidak pernah merasa membersihkan. Karena di negara kita ini tugas kebersihan itu sudah ada dan digaji. Ngapain saya mesti nggak membayar lagi untuk ini sampah yang udah bertebaran, otomatis ya biarkan udah dapat tugasnya ya kan. Terutama Satpol PP itu katanya tuh fakta loh. Satpol PP udah dibayar dan udah digaji, berarti ya mereka yang membersihkan. Begitu menurut tapi yang orang menjadi tua. pertanyaan saya gini Pak, kita bahas mengenai gaji ya, banyak kok yang namanya janji-janji dari para pemimpin negara di Republik ini, bahkan mantan orang nomor 1 di DKI lah ya. Kita gak usah sebut namanya siapa. Betul. Sampai detik sekarang pun dia belum membayarkan atau belum menunaikan atau mengidahkan daripada Oke, para begini saja saya potong ya. Janji, janganlah
jika sudah diungkit-ungkit. Itu namanya janji. Janganlah yang lebih sudah baik kita jangan mengumbar janji sebelum itu terjadi. Karena itulah pemilu tuh namanya pemilu, otomatis janji. Jadi kalau dia terangkat atau mungkin terpilih nggak terpilih pun janji itu janganlah diungkit kalau sudah lewat gitulah pokoknya. Berarti Janji itu harus ditagih dong. Berarti kalau ngomongnya begitu janji kampanye tuh nggak bisa ditagih Nggak bisa dong. ditagih. Betul, karena yang berhak menagih itu nggak bisa didengerin juga. Berarti kesimpulan daripada obrolan kita saat ini kalau saya udah diteliti daripada ibaratnya janji soal kampanye, karena menurut saya ini adalah yang tua ini yang menurut saya yang tidak punya kapabilitas sama sekali. Tidak Bisa punya jadi begitu, confident ataupun tapi tidak saya konsisten tidak menjustis ya, dengan apa ingat. menjadi pembicaraan janji, karena menurut saya adalah masyarakat itu mengharapkan sebuah janji itu akan terrealisasi apa yang sudah dijanjikan pada saat janji pada kampanye. Tapi faktanya saat ini banyak pemilih yang berharap amplop. Betul, sekarang saatnya adalah kita menuju perubahan di mana kita harus memberikan kesempatan penuh kepada Gen Z. Merdeka! Kita harus memberikan kesempatan itu. Oke, sepertinya obrolan ini nanti kita lanjut ke depan. Ini obrolan pertama dari channel Broton, omongan Broton ya, dimana mengenai luki-luki liku-liku, politik itu ya seperti itu. Ada yang katanya tukang kebersihan, ibaratnya udah ada yang ibaratnya spanduk-spanduk itu udah urusan mereka yang ngebersihin. Oke, jadi yang masang-masang pun ya ngapain kita bersihin, kan kita udah bayar pajaknya. Mungkin kalau yang bayar pajak ya Bayar perizinan mungkin. yang bayar izin-izin. Tapi banyak juga yang mungkin yang liar. Ini Pak, ini adalah suara hati kita sebagai pengusaha nih. Nah. Tolong kalau bisa pajak itu harus dikaji ulang Pak. Karena itu hanya mematikan kita aja. Oke, jadi pajak dikaji ulang. Berarti ditinggiin boleh dong. Ditinggiin boleh jika itu ada apresiasi dari pemerintah. Nggak masalah. Berarti otomatis namanya pengusaha itu perlu mempermudah perizinan, tidak bersulit, tidak ada uang siluman, itu intinya ya. Yang jelas, yang jelas. Itu. Oke lah, sekian dulu podcast kita obrolan. Oh, masih ada. Kalau bisa pajak itu benar-benar harus dikaji ulang. Karena pajak itu dengan kenaikan pajak itu hanya memberat atau mematikan kita yang ekonomi kreatif. Betul. Kita apalagi selaku pebisnis di usaha dunia malam tentunya harus dikaji ulang terkait pajak. Karena dari hasil yang kita dapatkan usia malam ini, kita pun juga sama sekali tidak akan mendapatkan bisnis dari sana. Kalau dunia malam ini intinya bergeraknya di malam hari ya. Bisa matahari sudah terbenam. Ya, dan kita bekerja ini untuk pemerintah loh Pak. Ya. Oke, pokoknya kita tampung. Siapa tahu ada yang mendengarkan. Sekian dulu obrolan. Silakan di komen. Kita tidak mengendorse, kita tidak menjustis, kita hanya ngobrol doang. Oke, kita lanjut obrolan mendatang. Sekian dulu dari Broton. Terima kasih. Broton senang terus, mau tahu sip merdeka. Terima kasih teman-teman sudah hadir di podcast saya yang perdana. Oke, terima kasih. Salam semuanya.